Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Om WS. Hari ini kita akan coba install dan review sedikit aplikasi mobile banking milik Bank Permata, yakni Permata Mobile X. Yuk, langsung aja kita lihat di Google Play Store informasi tentang aplikasi ini. Saat video ini dibuat, versi terbaru dari Mobile X adalah versi 1.40.10 yang baru dirilis baru aja di tanggal 10 Juli 2022. Di situ juga dikatakan bahwa rilis pertama dikeluarkan pada tanggal 28 April 2018. Sebuah umur yang cukup matang untuk ukuran sebuah aplikasi mobile banking ya tentunya. Saya jadi ingat sekitar pertengahan tahun 2018 saat aplikasi ini diperkenalkan, saya menerima email notifikasi atau email komunikasi dari Bank Permata tentang aplikasi ini yang tagline-nya cukup membuat ya sedikit senyum-senyum. Di situ dikatakan tagline-nya adalah untuk Indonesia tanpa stres. Oke, kita balik lagi mengenai informasi yang ada di Google Play Store. Di situ dikatakan untuk menjalankan aplikasi ini syarat utamanya adalah operating sistemnya minimal Android 5.1 ke atas. Tapi dapat saya pastikan bahwa informasi tersebut tidak valid karena saya sudah mencoba di handphone saya yang lawas. Saya install aplikasi ini dan tidak jalan. Jadi saya pikir OS yang dipersyaratkan lebih dari Android 5.1. Sebelum kita install dan review aplikasi ini, nggak ada salahnya untuk dapat perspektif yang berbeda. Kita juga baca-baca dulu review dari sesama rekan pengguna aplikasi ini yang ada di Play Store yang sudah menuliskan reviewnya di Play Store. Rata-rata rating yang diberikan oleh sekitar 111.000 pengguna adalah 3.6. Nggak terlalu bagus untuk ukuran rating dari sebuah aplikasi kalau menurut saya pribadi. Bahkan kalau kita baca 4 review terakhir, mereka memberikan bintang 1 terhadap aplikasi ini. Yuk sekarang kita lihat apa aja yang mereka keluhkan atau apa aja yang mereka utarakan pengalaman setelah menggunakan aplikasi ini. Saya akan coba ringkas dengan bahasa yang lebih mudah dicerna. Sekedar info untuk mengecek aspek kecepatan pada saat instalasi dan melakukan browsing di dalam aplikasi, saya menggunakan 2 jenis provider yang berbeda, yakni Telkomsel dan Smartfren. Dari pengalaman pribadi dan juga didukung oleh data teknis, memang dapat dilihat bahwa saat menggunakan Telkomsel proses lebih smooth dibandingkan dengan saat menggunakan Smartfren. Saat aplikasi ini dijalankan untuk pertama kali, maka yang tampak adalah bahasa yang ditampilkan secara default adalah bahasa Inggris. Alur prosesnya kurang lebih seperti ini. Jadi jika pengguna aplikasi ini belum mempunyai rekening di Bank Permata, maka dia akan dipandu ke halaman untuk memilih produk-produk rekening ataupun lainnya untuk didaftarkan. Menurut saya prosesnya cukup menarik. Jadi formatnya seperti saat kita belanja di toko-toko online. Jadi apa yang kita inginkan bisa kita masukkan ke dalam keranjang, nanti kemudian di akhir proses kita bisa check out untuk selanjutnya masuk ke proses berikutnya.
Dalam hal ini, jika kita memilih sebuah rekening yang hendak kita buka, maka kita bisa langsung mengisi isian formulir untuk pembukaan rekening secara online tanpa harus ketemu dengan customer service di cabang. Jadi kita diminta untuk menyiapkan KTP asli dan juga kalau perlu dandan yang rapih, yang ganteng saat nanti kita diminta untuk foto selfie. Karena saya sudah mempunyai rekening di Bank Permata, jadi untuk pengetesan pembukaan rekening online tanpa ketemu dengan customer service ini nggak saya teruskan sampai akhir. Sedangkan bagi nasabah yang belum mempunyai user ID, maka bisa pilih proses yang pertama untuk membuat username, password, dan juga mobile PIN. Gampangnya adalah kalau password untuk masuk ke aplikasi, sedangkan mobile PIN untuk melakukan transaksi saat di dalam aplikasi ini. Untuk proses pembuatan user ID, kita tinggal menyiapkan aja, ditulis di kertas nomor rekening milik kita yang ada di Bank Permata. Kemudian juga pastikan nomor handphone yang ada di sistem Bank Permata masih aktif kita gunakan. Kebetulan untuk saya pribadi, ternyata nomor telepon saya yang ada di sistem Bank Permata sudah ganti, itu nomor yang lama. Jadi harus ada proses lain yang perlu dilakukan. Ada dua metode yang bisa dipilih. Yang pertama, datang langsung ke customer service di cabang terdekat. Yang kedua, menghubungi Permatatel. Tapi kalau saran saya pribadi sih, lebih baik langsung ketemu CS di kantor cabang terdekat. Karena apa? Karena faktor kecepatan aja sih. Saat pembuatan mobile PIN, biar kita nggak puyeng kebanyakan nginget password, jadi dibikin mirip aja dengan PIN-nya ATM. Maksud saya jangan persis sama, tapi dibikin beda. Misalnya PIN-nya ATM 10, 20, 30. Nah, untuk mobile PIN kita bikin 20, 30, 40. Atau model seperti itulah, biar tetap mudah diingat dua-duanya. Karena biasanya ini sumber kesalahan yang umum terjadi saat masuk ke aplikasi. Setelah proses login pertama kali berhasil, maka kita akan diberi kesempatan apakah untuk tetap menggunakan password atau membuat data sidik jari untuk nantinya akan digunakan pada saat login di kemudian hari. Jadi jika handphone yang dimiliki teman-teman mempunyai fasilitas pengenal sidik jari, sangat saya harapkan untuk menggunakan fasilitas sidik jari saja. Karena biar bagaimanapun proses login dengan sidik jari jauh lebih efisien ketimbang harus selalu mengetikkan 8 karakter password saat login. Seperti halnya aplikasi mobile banking milik bank lain, Permata Mobile App juga meletakkan transaksi-transaksi dasar di halaman depannya. Bagi teman-teman yang ingin merubah tampilan bahasa yang digunakan pada aplikasi ini, bisa merubahnya terlebih dahulu. Menu pengaturan letaknya agak nyempil, agak tersembunyi, jadi harus masuk dulu ke titik 9 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian pilih icon roda gigi. Secara default, Mobile X juga menampilkan saldo dari rekening milik kita pada bagian paling atas. Jadi di sana ada tombol QR, tombol transfer, tombol bayar tagihan,
tombol isi ulang, dan tombol lainnya. Aplikasi ini juga sepertinya menyediakan secara khusus halaman beranda untuk masing-masing produk yang kita miliki. Misalnya di halaman depan beranda ini, halaman pertama itu khusus untuk rekening tabungan. Kemudian kalau kita geser ke kanan itu ada beranda untuk produk rekening giro. Kemudian di sebelahnya lagi ada produk deposito berjangka. Kemudian sebelahnya lagi ada reksadana, sebelahnya lagi ada obligasi, sebelahnya lagi ada kartu kredit, dan sebelahnya lagi ada KTA. Yang menarik bagi saya pribadi di sini adalah tidak disediakannya tombol navigasi untuk kembali ke halaman atau beranda terdepan dari rekening tabungan kita. Misalnya gini, kita anggap aja udah berada di beranda ketujuh, yakni di halaman KTA. Jadi kalau kita mau masuk lagi ke beranda pertama, ke rekening tabungan, maka kita harus kembali menggeser 7 kali untuk sampai ke beranda terdepan. Agak-agak kurang gimana gitu ya. Tombol berikutnya untuk menu QR. Ini biasanya kalau kita mau bayar-bayar transfer di mana penerima dananya sudah menyediakan kode QR sebagai pengganti detail info nama rekening dan nama bank. Di dalam menu transfer, selain transfer konvensional antar rekening baik itu di sesama bank permata ataupun di bank lain, terdapat juga transfer melalui fasilitas BI Fast yang biasa kita kenal harus didaftarkan terlebih dahulu melalui email ataupun nomor telepon. Yang terakhir adalah transfer melalui aplikasi WhatsApp. Cara kerja transfer melalui email dan juga transfer melalui nomor telepon pada dasarnya adalah kita harus mendaftarkan dulu email dan nomor telepon tersebut sebagai istilahnya alias dari nomor rekening kita. Transfer WhatsApp gift pada dasarnya sih juga transfer uang, cuma dibungkus oleh semacam kartu ucapan ataupun amplop yang kita kirim kepada nama yang ada di kontak handphone kita, yang tentunya juga sudah menginstal aplikasi WhatsApp. Lalu nanti orang yang menerima amplop tersebut akan menerima semacam link atau tautan di WhatsApp-nya yang mengarah ke sistemnya Bank Permata. Lalu pada sistem tersebut, si penerima amplop diminta untuk masukkan nomor rekening di mana dana tersebut akan ditransfer. Pada menu pembayaran tagihan, jenis tagihan yang bisa ditangani oleh aplikasi Mobile X kurang lebih sama dengan aplikasi mobile banking bank lain, seperti tagihan kartu kredit, tagihan telepon, kemudian tagihan PLN, tagihan air pump, tagihan cicilan dari KTA bank-bank lain juga bisa dilakukan di sini. Nggak ketinggalan pembayaran untuk zakat, infak, sedekah juga bisa dilakukan melalui menu ini. Begitupun untuk menu top up, persis sama dengan yang ada pada aplikasi mobile banking bank lain, tidak ada yang spesial. Di sini bisa top up ke token PLN, top up ke pulsa handphone, dan juga top up ke beberapa dompet elektronik. Sekarang kita coba masuk ke menu lainnya. Kalau saya lihat di sini bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori rekening yang kita miliki, di mana kita bisa melakukan apa aja terhadap rekening kita. Misalnya penarikan tunai terhadap rekening kita, kemudian download statement dari rekening kita. Bagian atau kategori yang kedua adalah produk-produk lain dari Bank Permata yang bisa kita buka. Misalnya buka deposito baru, buka rekening tabungan baru, bisa melalui menu yang ini. Kemudian yang ketiga adalah submenu explore lain-lainnya.
Hal menarik lainnya yang saya temui pada saat kita masuk ke menu Explore More, atau kalau versi bahasa Indonesianya itu lihat produk lainnya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam, kita nggak menemukan lagi tombol navigasi untuk pindah ke menu sebelumnya atau pindah ke menu beranda paling atas. Jadi yang kita bisa lakukan harus log out dari aplikasi terlebih dahulu untuk bisa pindah dari submenu itu. Yang terakhir, yuk kita lihat-lihat lagi menu pengaturan. Selain menu untuk merubah bahasa, ada beberapa menu lain yang saya pikir cukup penting, yakni hal-hal yang berhubungan dengan keamanan aplikasi ini, seperti misalnya mengganti password, merubah mobile PIN, sidik jari, dan lain-lain. Dan juga menu untuk mengaktifkan fitur agar kita dapat melihat saldo rekening kita dari depan aplikasi tanpa login terlebih dahulu. Untuk saya pribadi, saya nggak begitu suka fitur ini karena siapa saja yang megang handphone kita dapat dengan mudah melihat saldo dari rekening yang kita miliki di sini. Selain fitur untuk mengintip saldo di depan aplikasi, juga ada pilihan shortcut ke menu notifikasi, menu untuk pembayaran QR, menu untuk Permata Store, dan menu untuk masuk ke pengambilan uang tunai. Tapi keempat fitur ini relatif aman karena kita tetap diminta untuk login ke aplikasi terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, sampai ketemu kembali di video saya yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.